Oke, ya. Hari ini agak berbeda. Saya mau mengajar sedikit hari ini. Jadi supaya gini, doktrin kita ini dikuatkan. Karena beberapa dari kita menjadi Kristen tapi kita nggak ngerti doktrin. Nah, kenapa saya mengatakan hal ini? Karena beberapa hari ini saya ada WA beberapa orang. Jadi mereka pasang di status WA mereka beberapa pengkhotbah yang mereka tidak tahu itu doktrinnya keliru. Nah, saya bilang, itu jangan diposting. Tapi bagus, memang bagus. Tapi kalau mendengar keseluruhan yang diucapkan, itu doktrinnya keliru. Jadi hari ini saya akan berbagi sedikit tentang doktrin, biar Bapak Ibu itu tahu. Jadi Kristen itu apakah harus hanya datang ke gereja dan percaya Yesus. Jadi kita memahami sedikit dulu ya. Jadi saya mau bertanya, ketika Yesus itu mati, kan katanya penebus untuk membayar dosa. Yang dipuaskan di sana siapa? Dengan kematian Yesus. Nah, Bapak ngomong, Bapak, siapa lagi yang dipuaskan dengan kematian Yesus? Karena katanya, loh, kok harus bayar sih? Kan Tuhan itu maha kasih. Kenapa dia harus mati di kayu salib? Kan tinggal menyelamatkan saja. Kenapa harus pakai proses mati di kayu salib? Ada di luar sana mengatakan, kematian Yesus itu memuaskan iblis. Keliru ya. Iblis tidak dipuaskan dengan kematian Yesus. Karena gini, banyak orang mengolok-olok, kalau memang Yesusmu Tuhan, kenapa dia tidak menyelamatkan dirinya? Berarti dia mati karena dia kalah oleh iblis. Keliru. Ini bukan doktrin yang kita percaya. Kematian Kristus membawa kemenangan dalam hidup kita. Jadi gini, kadang-kadang orang itu bertanya itu ngotot-ngotot seakan-akan mereka itu benar. Tapi sebelum saya masuk dalam pengajaran, saya mau bertanya dulu. Setiap kali ada acara, misalnya Natal, acara apa gitu, kan selalu sebutnya nanti di hari H kita ketemu ya, atau nanti di hari H. Hari H itu apa sih? Hari Henin, hari Helasa, hari Habu, hari Hamis, atau hari Humat, hari Sabtu. Siapa yang tahu hari H itu apa? Nanti hari H kita rayakan ini aja, baru kita bawa makanan. Apa itu hari H? Ada yang tahu tidak? Saya tidak tahu loh. Ada yang bisa memberitahu saya? Kalau Anda memberitahu saya, artinya baru saya beritahu nanti doktrin. Saya bilang, saya bingung dari kemarin saya bilang, hari H itu apa ya? Hari Henin? Nggak mungkin. Paling lucu tuh hari Humat. Hari Humat. Nggak ada yang tahu ya. Tolong dicari tahu nanti, tidak ada dalam Alkitab. Tapi tolong, karena yang saya tahu, Tuhan itu berhenti di hari ke-7. Nggak ada di hari H. Hari pertama, hari kedua. Manusia diciptakan pada hari ke-6. Hari ke-7 Allah beristirahat. Hari H, Allah ngapain hari H? Hari Minggu. Nggak ada yang tahu ya. Tolong beritahu saya nanti ya. Berarti kalau apa? Kalau Anda tahu berarti Anda yang IQ-nya sangat tinggi. Selama ini Anda memakai kata hari H itu kok nggak paham artinya. Saya nggak paham loh. Oke, kita akan masuk dalam doktrinnya sambil memikirkan hari H itu apa. Sebelum saya masuk dalam doktrin ini, ada hal yang lucu kemarin. Jadi ada satu orang, dia buat di statusnya, kami mencari seorang wanita berusia 15 tahun meninggalkan rumah pada 4 hari yang lalu, memakai baju merah, sandal jepit berwarna biru, dan sampai hari ini belum kembali. Terus ada yang bilang, lapor ke polisi saja. Ada yang bilang, loh dicari mungkin nginep di tempat mana gitu. Ternyata dibilang banyak loh di pasar yang ini, yang berbaju merah, ada fotonya nggak usah nanti orangnya malu. Terus yang dikirim fotonya waktu pakai sandal, mukanya nggak ada. Terus dibilang loh, yang mau dicari perempuannya atau sandalnya? Sandalnya, soalnya ketukar waktu pergi itu sandalnya ketukar. 4 hari nggak dikembalikan. Jadi saya mau cari sandal saya ini, dia bawa sandal saya yang baru, kayak di ini aja. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika kita mencari Kristus, apakah kita hanya mau cari berkat atau kita mau mencari kebenaran?
Kebenaran. Banyak orang mengikut Kristus itu mau cari berkat. Hari ini kita akan belajar mau mencari kebenaran. Kebenaran kenapa kita percaya bahwa kita ditebus. Nah, ada pertanyaan pertama. Mengapa harus ditebus? Beberapa sekarang di Indonesia ada itu sudah. Salah satunya Kristen Progresif katanya tidak perlu ditebus. Karena Allah itu maha kasih. Kalau Allah maha kasih, dia tidak akan dalam tanda kutip membunuh anaknya untuk disalibkan. Allah tidak perlu melakukan hal yang ekstrim untuk menebus. Kita belajar dulu tentang ini ya. Kita baca 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ayat ini tadi dikatakan dibuatnya menjadi dosa. Jadi Kristus, Yesus itu, kematian Kristus itu disebut pengganti. Substitusi. Kenapa diganti? Gini, kalau kita berdosa sanggup tidak kita menerima hukuman dosa itu? Kalau di perjanjian lama kan dosa dikit kena kusta, betul ya? Jadi kalau di jalan ketemu siapa, baru berdosa ya karena kelihatan ada kustanya. Terus kalau tidak langsung mati di tempat, kena api, kebakar, mati. Paling sering itu kalau misalnya gini, selalu membawa yang namanya korban bakaran penghapus dosa. Jadi kalau misalnya tadi pagi Bapak A datang bawa korban penghapus dosa. 1 jam kemudian datang istrinya. Waduh, 1 jam kemudian lagi datang lagi bapaknya. Kalau suami istri berantem 8 kali 1 hari, berapa kali bawa korban pengampunan dosa? Ketahuan, ini paling ketahuan. Pokoknya kalau ada orang yang punya kambing misalnya, oh aku punya kambing 12 dalam 1 hari habis, berarti dalam 1 hari dia sudah berdosa 12 kali. Bayangkan kalau dulu ya, kita ini berdosa mau berapa kali, itu yang punya ternak habis semua. Kalau orang yang mampu dulu bawa lembu, yang tengah-tengah bawa domba atau kambing, yang kurang mampu bawa burung merak, mahal jangan. Ya, itu supaya mereka mampu untuk memberikan korban itu terus. Tetapi kalau itu terus terjadi hingga hari ini tidak ada yang sanggup. Tapi itu baru membayar korbannya loh ya. Tapi bagaimana dengan akibatnya yang begitu besar bahwa upah dosa adalah maut. Nah, maut ini ada yang bilang langsung mati. Bukan, maut ini adalah kita tidak lagi hidup dalam hal yang istilahnya membawa kita dalam damai sejahtera dan sukacita. Di dalam Korintus ini tadi dikatakan dia yang tidak mengenal dosa, jadi Kristus yang tidak berdosa dijadikan dosa untuk menebus kita. Dijadikan dosa. Jadi seperti ini. Saya pernah waktu itu SMA, kakak persis di atas saya itu dia suka lomba pingpong sama voli, tapi dia lebih ke pingpong. Suatu kali saya masih kelas 1 SMA, teman saya itu sakit yang harusnya lomba pingpong. Tiba-tiba saya disuruh, saya bilang, saya tidak pernah main pingpong. Datang aja, kan kamu juga bisa servis bolanya. Saya pikir itu ya lomba-lombaan lah. Waktu saya datang, ada kakak saya. Dia tanya, kamu ngapain? Aku disuruh lomba lah, kamu gak bisa main pingpong? Nggak tahu. Nah, ternyata waktu itu saya menggantikan teman saya untuk melawan teman sekelas kakak saya yang selalu juara 1 pingpong sekota itu waktu itu. Kakak saya langsung bilang, maksudnya taruh bednya, servis aja terus taruh bednya. Saking gugupnya saya servis, sama bednya kelempar, kena orang langsung dia begini. Saking hebatnya saya main pingpong, bednya kelempar. Saya kan sudah dikode sama kakak saya, turunin maksudnya jangan main daripada kamu malu. Terus yang itu bilang servis aja dulu. Saking gugupnya, saya servis entah kemana, bednya lepas, bolanya juga entah kemana, yang sana pikir saya marah. Terus saya keluar. Waktu pas pulang, kakak saya bilang, tadi kamu marah. Bukan nih, saya gugup. Nah coba, kalau saya menggantikan orang yang hebat, justru saya mempermalukan diri saya sendiri. Waktu itu kakak saya malu, dia pikir saya marah.
Jadi dibilang, ih adiknya si, kakak saya namanya Tati, adiknya si Tati lempar bat katanya. Saya nggak lempar, saking hebatnya saya main pingpong, bukan hanya pingpong yang kelempar, batnya kelempar gitu loh. Bayangkan ketika kita tidak mampu menggantikan sesuatu, kemudian kita mau menggantikan, tidak mungkin, tidak bisa. Siapa yang bisa menggantikan dosa seluruh dunia dan dia mati? Tidak ada. Karena dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Nah, kata dijadikan berdosa itu di dalam bahasa Yunani itu huper. Ini ada yang kasih nama anaknya huper? Gak ada ya. Biasanya itu ada nama anjing, saya pernah dengar huper. Nah, itu dalam bahasa Yunani huper. Huper itu artinya menggantikan seseorang, jadi tempat seseorang. Biasanya kalau Natal kan ada diundang yang mewakili. Biasanya kalau tidak datang bupatinya, kepala desanya, ada yang mewakili. Tetapi kalau Tuhan bukan hanya mewakili, menggantikan. Benar-benar menggantikan. Jadi kenapa Yesus harus ditebus? Doktrinnya adalah menggantikan kita. Jadi bukan karena Bapa tidak ada kerjaan main katanya mereka menyebut bahwa Allah itu bukan Allah yang jahat yang melakukan hal yang menyakitkan dengan memberi anaknya. Mereka sebut itu konsep transaksional, harus dibayar. Bukannya, justru karena kita tidak mampu, maka Kristus dijadikan berdosa. Huper, menggantikan. Menggantikan artinya, jadi misalnya kalau Pak Obed ketua wilayah, terus disingkirkan, saya yang jadi ketua wilayah, gitu Pak ya. Jadi Pak Obed sudah tidak ketua wilayah lagi, saya bukan mewakili, saya benar-benar menggantikan. Kristus benar-benar menggantikan kita di atas kayu salib, karena tidak akan ada yang mampu. Itu doktrin. Tetapi kalau ada yang bilang, kenapa harus disalib, kenapa harus ditebus? Sesuatu yang tidak sanggup kita lakukan, hanya sanggup dilakukan di dalam nama Yesus. Karena dia yang tidak berdosa. Nah, huper ini bisa dikatakan bahwa kita ini kan tidak sanggup membayar korban setiap kali berdosa. Yesus hanya berkorban satu kali di atas kayu salib. Jadi hari ini ketika Anda berdosa, jangan berharap Yesus disalib lagi ya. Hanya ada satu kali. Makanya kalau ada pertanyaan seperti ini, apakah keselamatan itu bisa hilang? Bisa hilang tidak? Kenapa bisa hilang? Bukan karena Tuhan mengambilnya dari Anda. Anda meninggalkan. Keselamatan tetap ada di sini. Ambil atau tidak. Jadi banyak orang berpikir Tuhan kok jahat. Dosa sedikit kok keselamatan kita hilang. Bukan Tuhan yang jahat. Kita yang meninggalkan. Jadi gini loh. Keselamatan itu ditawarkan. Mau apa tidak? Keselamatan bukan paksaan. Oleh sebab itu kita sebagai orang Kristen disebut beriman. Beriman bahwa kita diselamatkan. Jadi kita tidak sanggup membayar korban. Nah sekarang gini. Ketika Yesus disalib, apakah iblis dipuaskan? Ini yang di luar sana dikatakan, Allah Tuhanmu itu loh. Kok bisa sih disalib? Katanya Tuhan. Dan termasuk sampai sekarang orang Yahudi bilang, mana ada ceritanya Tuhan. Kok bisa luka, kok bisa mati. Jadi kalau memang dia Tuhan kan dia tinggal bunuh saja orang-orang itu. Konsep Tuhan tidak seperti itu. Nah konsep ini sering kita percaya dalam hidup kita seperti ini. Jadi kalau kita disakiti orang, kita berpikir konsepnya Tuhan gini. Orang lain itu nanti pasti dibalas sama Tuhan. Karena kita selalu memakai kata pembalasan itu milik Tuhan. Tapi kita terus berdoa, balas Tuhan. Kemarin dia senggol motorku, hari ini biar motornya pokoknya tabrakan. Ya paling-paling patah tangan lah Tuhan, gak usah mati. Karena kita berharap pembalasan Tuhan seperti itu. Tidak, ini konsep dunia. Konsep dunia adalah ketika kamu punya kuasa, bisa membalas, lakukan. Tidak seperti itu. Jadi ketika Kristus disalibkan, tidak ada ceritanya mati semua. Makanya Yesus mengatakan, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau waktu itu Yesus tidak jadi menebus, disalibkan, tidak ada yang namanya keselamatan hari ini. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui satu-satunya manusia yang adalah Tuhan. Yang menyatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus. Jadi kalau ada yang bilang, kapan Yesus mengakui dia Tuhan? Banyak ayatnya. Jadi jemaat di tempat ini kalau keluarga Anda tanya, mana Yesus gak pernah bilang, aku Tuhan, gak pernah. Ada. Makanya kita harus belajar supaya kita juga
keimanan kita ini tidak dianggap ikut-ikut aja kok, gak ngerti apa-apa. Nah jadi penebusan gini ya, penebusan iblis tidak dipuaskan dengan kematian Yesus. Seperti dunia bilang, masa Tuhanmu disalib? Justru itu disalib menandakan kita ditebus. Jadi huper, kata huper dalam bahasa Yunani menggantikan posisi kita. Posisi di mana kita tidak sanggup, di situ Kristus menggantikan kita. Nah, setelah ditebus, kan ini ditebus, kita ditebus. Apakah ada perubahan dalam hidup kita? Setelah kita digantikan oleh Bapa, jadi ini hal yang sangat berat yang tidak mampu kita lakukan. Kemudian Yesus masuk di posisi kita menggantikan kita. Kita keluar dari kutub tadi itu, kita ditebus. Ada perubahan nggak dalam hidup kita? Cuma di tempat ini, apakah ada perubahan ketika Anda ditebus? Ada. Tapi apakah dengan kita ditebus, tiba-tiba kita langsung jadi tidak berdosa? Tiba-tiba kita menjadi orang yang tidak pernah berbuat salah? Tidak. Tapi kita diproses dalam penebusan itu. Kristus mengatakan bahwa kita harus mengalahkan dunia. Setelah kita ditebus, kita masih harus berjuang melawan ini intimidasinya iblis. Karena ketika iblis tidak berhasil menggagalkan ya kematian Kristus, dia ingin membuat kita mati secara rohani. Jadi sebenarnya iblis itu mau menghentikan Kristus dibuat mati. Kenapa Petrus memotong telinga tentara itu? Kan dibuat chaos. Kalau bisa apapun. Kemudian kenapa harus dibuat siapa yang membantu Yesus mengangkat salib waktu itu siapa? Simon dari Sawahan. Udah ganti. Dulu namanya Sawahan, mungkin udah diganti sekarang Kirene ya. Nah, kenapa harus itu pun dijadikan masalah loh? Halah, kalau memang dia Tuhan, dia mampu mengangkat itu. Mereka pikir Superman apa? Jadi banyak dari orang di luar sana tidak mengakui dan bahwa Yesus ini Tuhan dan tidak mengakui yang namanya penebusan. Harus ada perubahan ketika kita ditebus. Perubahannya adalah kita melawan apa yang menjadi keinginan daging. Jadi gini, perubahan itu bukan seperti jomblo ya. Kalau jomblo kan bilang, dulu aku sendiri, makan sendiri, tidur sendiri, ya, nyuci sendiri, masak sendiri. Tapi sekarang ada perubahan. Perubahannya apa? Sekarang ketawa sendiri. Soalnya jodohnya belum datang-datang ya. Perubahannya gini loh. Jadi kalau dulu kita itu selalu melihat segala sesuatu itu pesimis, kita mulai melihat itu optimis. Jadi kita bisa melihat segala sesuatu itu baik. Meskipun di depan mata terkadang itu kok tidak seperti yang kita inginkan, tapi ketika kita percaya bahwa Kristus itu selalu merancangkan yang baik, maka kita melihat itu baik. Sekarang apa baiknya ketika seseorang, jadi dia parkir di depan pasar, motornya itu disenggol sama truk. Disenggol sama truk, sudah lagi motornya itu kalau jalan sudah kayak mau patah pinggang gitu. Pas dia keluar dari pasar, itu motor bannya sudah kayak kerupuk yang ke-8 itu? Yang kalau digigit keras itu loh. Klanting ya Pak? Ya, nah itu udah jadi angka 8. Jadi udah digila sama truknya ini pergi. Nah, dia melihat bahwa jadi gini, dia itu bekerja hanya yang ngantar-ngantar sayur di pasar. Ketika dia mau pulang, itu banyak sudah kayak angka 8. Dia mau tanya orang, nggak ada yang bilang bahwa ditabrak ini. Hanya ada satu tukang becak bilang, itu tadi ditabrak sama truk, disenggol lebih tepatnya. Waktu disenggol mungkin karena baut bannya juga tidak kuat, terus banyak gelundung kemana, maksudnya kegilas lah ceritanya begitu. Dia berpikir seperti ini, kalau memang Tuhan tahu dia pergi dari desa itu dia 5 kilo untuk membawa sayur, bagaimana dia pulang? Besok ketika dia mau bawa sayur lagi, dia mau naik apa? Tidak ada hal yang baik yang bisa ditemukan di sana. Tapi ada satu hal, cuma jangan praktekkan ini dalam hidup Anda nanti ya. Yang sebelah sana, yang seberang jalan itu yang jual beras. Tapi dia, jadi istilahnya gini, dia yang lebih banyak jual beras di sana, yang jual beras itu panggil dia gini, Pak, tadi saya lihat motornya itu, memang hanya kena senggol sama truk.
Tapi entah kenapa bannya bapak itu bisa lari ngikuti depan si truknya gilas gitu loh. Tapi karena saya lihat bapak sudah beberapa tahun selalu parkir di sana dan bawa sayur. Bapak bawa motor ini pulang, dia dikasih motor loh. Dikasih motor dan memang tidak baru, tetapi lebih bagus dari motornya itu. Saya ingin mengatakan bahwa terkadang apa yang buruk bisa menjadi baik. Kenapa bapak itu kasih dia motor? Tidak ada yang tahu, tetapi akhirnya yang cerita itu, yang kerja di tempat jual beras ini, katanya seperti ini. Jadi pernah waktu itu, mamanya yang punya toko itu yang tua, nyebrang. Nyaris mau ditabrak sepeda motor kenceng-kenceng anak muda. Yang tolong bapak itu langsung dipeluk mamanya itu, ditarik ke samping. Karena mamanya itu pikun. Dan yang cerita hanya yang kerja di situ. Selalu yang itu loh yang tolong mau. Tapi selama diomongin gitu, bapak ini tidak pernah punya kesempatan untuk ngomong ke yang tolong mamanya. Apa yang baik ketika kendaraannya ditabrak tadi? Enggak ada. Tetapi selalu ada rencana Tuhan yang baik. Cuma makanya saya bilang tadi, jangan contohkan ini, jangan sengaja kasih motor Anda di tengah jalan yang sudah jelek, berharap orang akan kasih Anda motor baru, tidak. Tetapi ini untuk melihat bahwa terkadang ada hal yang buruk terjadi ketika kita masuk di dalam perubahan karena sudah ditebus, kita selalu melihat rencana Tuhan itu baik. Jadi di sini kita bisa melihat ya, Yesus ditebus, iblis tidak dipuaskan, namun dikalahkan. Pertanyaan kedua yang selalu datang, mengapa harus darah Yesus? Kalau memang seperti zaman dulu namanya darah domba gitu ya, anak domba atau apa, kenapa nggak pakai domba saja? Kalau pakai darah domba, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, berarti satu orang satu. Betul ya? Tapi firman Allah mengatakan darah Yesus untuk seluruh dunia. Kalau domba, bayangkan berapa miliar manusia di dunia ini, berapa domba. Itu satu kali berdosa. Lah terus yang kan kadang-kadang ada orang gini, berdosanya 2-3 kali. Ada yang hebat loh, berdosanya bisa 10, 15, 20. Itu kadang lomba-lombaan sama istrinya, siapa paling banyak berdosa hari ini. Nah, itu tidak bisa dengan darah domba gitu ya. Mari kita lihat dulu dalam Galatia 3 ayat 13. Galatia 3 ayat 13 kita baca sama-sama ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah ini Kristus telah menebus kita dari kutuk. Harusnya yang terkena kutuk karena dosa itu kita. Hari ini kenapa hidup kita seperti ini? Kenapa kita masih bisa bernafas? Kenapa kita masih bisa bekerja? Kenapa kasih karunia Tuhan masih ada? Karena sudah tidak ada, kutuk itu sudah dipatahkan. Sudah dihancurkan di dalam nama Yesus ketika dia disalib dengan darah Yesus. Dikatakan tadi Kristus telah menebus. Kalau gini, kalau di dalam bahasa Yunani itu namanya agorazo. Agorazo itu membeli. Ya, membeli atau membayar. Jadi kalau kita membeli sesuatu kan kita harus bayar ya. Kita harus bayar, maka yang kita bayar itu menjadi hak milik kita. Kalau kita beli sesuatu lunas, ya kalau sekarang bisa cicil sih. Tapi kalau keselamatan nggak bisa dicicil ya, tolong ya. Kada cicil menyicil itu. Ketika lunas, itu berarti kita sudah dibeli dengan lunas. Saya terima nikahnya lunas gitu. Dan demikian juga saya terima keselamatannya lunas. Ketika kita sudah dilunasi, agorazo sudah dibeli oleh Tuhan. Nah, bahasa itu dipakai di dalam Matius 13 ayat 44. Matius 13 ayat 44. Jadi di sana dikatakan membayar. Kita dibayar dengan darah Yesus. Nah, di dalam bahasa yang dipakai dengan menebus, kata lainnya adalah exagorazo. Tadi kan agorazo, ada X. X itu artinya keluar. Jadi exit itu kan keluar. Jadi setelah dibeli, berarti dibawa keluar. Ketika Kristus membeli kita, membayar kita, kita dibawa keluar dari yang namanya pasar dosa. Jadi pasar dosa gini, ini biasa bahasa ini dipakai transaksi di pasar. Jadi beli, membayar. Nah ketika dikatakan exagorazo di dalam Alkitab,
Itu artinya Kristus membawa kita keluar dari dosa tadi itu. Jadi ditebus bukan hanya sekedar ditebus, dibawa keluar loh. Ini hebatnya Tuhan, ada orang ditebus ditinggal. Buat apa? Ketika kita membeli sesuatu kita bawa pulang. Masa Anda beli sesuatu nggak apa-apa tinggal aja? Itu namanya sangat dermawan ya. Kayak nama suami saya Darmawan. Jadi Tuhan menebus kita dibawa, diambil jadi miliknya. Ini makanya kita disebut menjadi milik Allah. Nah, kalau hari ini kita menjadi milik Allah, siapa yang dipuaskan? Kristus, Allah dipuaskan, bukan iblis. Justru iblis itu kok diambil sih? Maunya iblis, dia mengambil kita. Pengajaran di luar sana mengatakan ya, darah Yesus itu tidak berlaku, tidak akan menebusmu. Ini caranya iblis membuat kita tidak mengakui bahwa kita sudah diambil menjadi milik Kristus. Ini doktrin yang harus kita tahu. Jangan sampai kita percaya di luar sana mengatakan bahwa darah Yesus itu di atas kayu salib tidak melakukan apapun dalam hidup kita. Satu-satunya yang bisa berlaku untuk menebus kita adalah darah Yesus. Jadi tidak ada darah lainnya. Mau darah kambing, darah apa, B1, B2 nggak bisa. Ya. Kalau ngambil raport itu biasanya kan harus orang tua ya. Setidaknya wali, tapi itu pun yang dikenal sama guru. Ada yang cerita ke saya, jadi anaknya ini nakal, di SMA. Kebetulan waktunya ngambil raport. Dia sewa seseorang, dikasih uang untuk pura-pura jadi tantenya. Dengan alasan mamanya lagi keluar kota. Memang mamanya lagi keluar kota. Hanya saja waktu itu kan harusnya kalau keluar kota bisa menyusul atau harus entah neneknya atau siapa. Tapi dia bayar orang. Ini teman saya cerita. Nah, dia bayar orang dan ya itu ya. Kadang-kadang ketika orang tua juga memberi jajan terlalu banyak buat anak, dia bayar orang tante bayarannya ini lumayan loh. Saya juga kalau mau dibayar waktu itu mau rasanya. Berapa ratus ribu ya. Ya pokoknya lumayan lah ya. Bisa buat makan satu kampung rasanya kalau buat makan soto. Nah, waktu apa yang dibayar ini datang, jadi ditanya sama gurunya, ini siapa? Oh ini adiknya mama. Si guru juga tidak memperhatikan gitu ya. Ternyata anak ini dikeluarkan dari sekolah. Kehadiran kan harusnya ada 60%. Dia kehadiran di sekolah 30%, 70%-nya hilang entah kemana. Jadi dia dikeluarkan dari sekolah, ada surat. Kemudian surat ini dibawa sama yang tante bayaran tadi itu. Kemudian dia kasih ke anak itu melihat surat itu, diketik ulang persis seperti itu dan diganti isinya. Penebusan itu tidak bisa ditipu. Anda mau kasih darah ayam, darah kambing, gak bisa, hanya bisa darah Yesus. Demikian juga ketika kita mau ditebus, kita gak bisa pura-pura di hadapan Tuhan. Oh saya sudah ditebus, saya percaya. Terlihat dari kelakuan kita, terlihat dari hidup kita, terlihat dari cara kita menghargai orang lain, terlihat dari cara kita menghargai hadirat Tuhan. Gak bisa ditipu, gak ada yang bisa dibayar. Kita tidak bisa membayar orang lain untuk menebus kita. Karena kita ditebus secara gratis. Kita diberikan keselamatan secara cuma-cuma. Itu hilang karena kita sendiri yang meninggalkan keselamatan itu. Jadi tidak pernah ada ceritanya itu menipu Tuhan dengan membayar persepuluhan, menipu Tuhan dengan memberikan persembahan, apapun Tuhan tidak bisa ditipu. Keselamatan juga tidak bisa seperti itu. Keselamatan hanya bisa didapatkan dengan darah Yesus. Apakah iblis dipuaskan sekali lagi dengan kematian Yesus? Tidak. Tapi dia dikalahkan dengan kematian Yesus. Kemudian pertanyaannya yang tadi adalah siapa yang dipuaskan ketika Yesus menebus dan disalib? Yang dipuaskan adalah Allah. Karena seperti ini. Ketika manusia berdosa, manusia itu terpisah dengan Allah. Allah itu istilahnya kecewa. Jadi ada jarak yang memisahkan antara manusia dengan Allah.
Waktu itu cara Allah untuk menegur manusia langsung memberikan, ya ini akibat dosamu, seperti di perjanjian lama. Kemudian Tuhan mau coba, oke, kita coba dengan cara kamu kasih korban bakaran. Tapi kok lama-lama korban bakarannya jadi banyak. Nanti hamba Tuhannya jadi gemuk semua. Apalagi kalau di Alkitab dikatakan bahwa lemak-lemak itu harum di hadapan Tuhan. Di sini yang lemak-lemaknya banyak, engkau sangat dikasihi oleh Tuhan ya. Karena lemak-lemak Anda harum di hadapan Tuhan. Ya. Nah, di sini kita harus tahu yang dipuaskan adalah Allah. Jadi ketika Kristus mati, kita baca ya. 1 Yohanes 2 ayat 2. 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Garis bawahi, untuk segala loh. Segala berarti semua. Untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja. Tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Seluruh dunia, ingat. Jadi yang ditebus bukan hanya orang Kristen. Yang tidak percaya Tuhan pun ditebus. Tetapi setelah ditebus mau terima Yesus sebagai Tuhan atau tidak. Kalau dibilang seluruh dunia, saya percaya semua orang ditebus. Tapi mau tidak menerima keselamatan itu. Pendamaian. Pendamaian di dalam bahasa Yunani itu memakai kata hilasmos. Hilasmos ini apa? Memuaskan, memateraikan. Jadi ketika kita sudah ditebus, kemudian diambil menjadi milik Allah, berarti kita dimateraikan menjadi milik Allah. Kalau kita bicara konsep keselamatan, nanti ada yang namanya adopsi. Ketika Allah sudah berdamai dengan manusia, ya ini Allah sudah berdamai dengan manusia ya. Kemudian dia menjadikan kita menjadi miliknya. Di sini tahu ketika kita mau ambil anak adopsi, itu sekarang nggak bisa sembarangan loh, harus pakai surat secara hukum. Jadi ada yang anak SMA, ya dia cuti sekolah sampai dia melahirkan di tempat itu tidak bayar apapun. Jadi pilihannya adalah kamu tinggalkan anak itu di sana untuk diadopsi atau kamu bawa pulang. Kalau bawa pulang cuma bayar makanannya dia di sana aja dan sangat murah, cuma 100.000 atau berapa gitu. Nah, waktu saya bantu waktu itu ada yang dia nggak mau anaknya, dia tinggal di sana selama 3 bulan. Itu untuk mengadopsi anak itu ada proses. Dan saya baru tahu proses adopsi itu menghabiskan hampir 50-60 juta. Surat-suratnya. Untuk melegalkan bahwa anak itu sudah diadopsi. Di dalam Alkitab ketika dikatakan kita menjadi hak milik Allah, diadopsi itu artinya secara hukum, secara sah, secara legal kita dimateraikan sebagai anak Allah. Jadi, apakah semua anak Allah? Tidak. Semua ciptaan Allah. Tapi apakah kita anak Allah? Iya, kalau sudah dimateraikan, kalau sudah ditebus, kalau sudah diadopsi menjadi milik Allah. Jadi jangan ngaku-ngaku jadi anak Allah di luar sana, tetapi Anda tidak menerima penebusan. Jangan ngaku-ngaku, oh kami ini anak-anak Tuhan. Sudah diadopsi belum sama Tuhan? Sudah terima penebusan belum? Jadi ini doktrin ya. Ini doktrin supaya kita tahu bahwa penebusan ini penting. Nah, hilasmos itu namanya mendamaikan. Jadi Allah dan manusia didamaikan oleh Kristus. Hanya Kristus yang bisa mendamaikan. Nah, perdamaian yang terjadi antara Allah dengan manusia ini membuat iblis tidak suka. Karena kita sudah berdamai dengan Allah, sekarang cara iblis bagaimana menghancurkan? Dia mulai dari keluarga dulu. Karena kalau keluarga hancur, anak-anaknya hancur. Kalau anak hancur, suami istri masih utuh. Mereka masih bisa untuk rekonsiliasi. Tapi kalau kepala rumah tangga, bapak ibu hancur, anak-anaknya hancur. Makanya untuk bapak ibu yang punya anak, khususnya anak kecil, jangan pernah berantem di depan anak ya. Karena itu akan membentuk karakter anak Anda. Jangan Anda menunjukkan bahwa satu sama lain merendahkan di depan anak-anak. Karena itu akan membuat anak melakukan hal yang sama. Nah, iblis akan memakai hal ini.
Makanya ada anak, saya lihat kapan lalu bagaimana cara bapaknya manggil mamanya, demikian anaknya manggil mamanya. Iseng-iseng sebenarnya. Ya bagi mereka lucu ya. Jadi mungkin membuat status di lucu-lucuan. Jadi di Jawa kan manggil gitu. Dangdut, oh ya. Anaknya kecil lebih besar dari itu gitu. Jadi bapaknya tuh apa potong apa gitu, kelapa atau apa, muncul di muka mamanya. Terus anaknya ngomong, dan mereka ketawa dengan hal itu. Saya melihat hal itu tidak lucu ketika anak kecil meniru ngomong kotor seperti bapaknya tadi. Ini iblis pakai. Berarti iblis mulai, jadi anak kecil itu melihat dari yang lebih tua dulu. Mereka meniru. Jadi kalau mau berantem sama istri atau sama suami, masuk kamar, tutup mulut pakai apa? Pakai bantal, teriak-teriak aja di situ di bantal. Tapi jangan di depan anak. Selesaikan berdua. Karena iblis akan berusaha. Bagi yang belum menikah misalnya, apa cara iblis untuk membuat kita yang sudah didamaikan dengan Allah, membuat kita menjadi jauh lagi dari Allah. Kita menyalahkan terus rencana Allah. Kenapa begini, kenapa begitu? Ya saya bilang tadi, saya dulu sendiri, makan sendiri, tidur sendiri, nyuci sendiri. Ya berarti kan Anda tidak cacat. Ya tapi kan saya mau punya jodoh. Punya dana tidak? Dana kan nanti, yang penting nikah dulu. Banyak yang nikah. Nggak tahu kalau di sini. Setelah anaknya umur 12 tahun, baru selesai cicilan nikahnya. Karena waktu mau menikah itu utang. Kalau di desa, di kampung saya di Sumatera, itu utang babi. Jadi kalau nikah, siapa sini orang Sumatera? Ibu Batak kan? Kalau kasih babi berapa itu Bu? Suami Ibu? Gini ya? Berapa babi dulu Pak? 3. Nah, itu karena Bapak nikah di Jawa. Coba Bapak nikah di sana, Pak. 3 itu Bapak tidak dihitung, Pak. Itu baru kasih makan pamannya itu, tulangnya. Tulang bukan balong ya. Pamannya. Jadi di sana itu utang, bisa utang. Utang itu mereka baru lunas nanti setelah anaknya sudah umur berapa. Dan iblis akan membuat kita terus komplain sama Tuhan. Itu caranya iblis. Nah, dari sini tadi saya katakan, penebusan itu perlu. Kita terima penebusan, iblis tidak dipuaskan tapi dikalahkan. Darah Yesus satu-satunya yang bisa menebus kita. Kita tidak akan pernah sanggup memberi korban penghapus dosa setiap hari. Karena terlalu banyak dosa yang kita lakukan dan kita tidak akan sanggup menerima yang namanya kutuk. Yang namanya maut itu kita tidak akan sanggup. Oleh sebab itu Yesus bangkit di hari H. Di hari H dia menikah, dia bangkit. Di hari ketiga, berarti Kristus mengalahkan maut. Makanya dikatakan upah dosa adalah maut. Tetapi karena Yesus disalib, maka maut dikalahkan. Dia bangkit di hari ketiga. Ini doktrin yang harus kita pelajari. Kenapa saya belajar ini? Karena kemarin itu pertanyaan-pertanyaan sederhana. Orang Kristen tidak bisa jawab. Loh, kan sebenarnya bisa aja ya kita kasih korban bakaran kayak dulu. Oh, tidak semudah itu Alfredo ketika hidup di perjanjian lama. Tidak semudah itu. Kita baca 1 Yohanes 4 ayat 10. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi siapa yang mendamaikan? Allah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya. Jadi hanya Kristus yang bisa mendamaikan kita dengan Allah. Hari ini kalau kita sudah belajar tentang mendamaikan, apakah Anda sudah berdamai dengan diri Anda sendiri? Kita mulai dari situ dulu. Masa lalu kita tidak ada yang sempurna, tapi berdamai dengan diri sendiri dulu. Di sana nanti kita akan memahami apa yang namanya pengampunan kok. Ketika kita diampuni oleh Kristus, kita ditebus, kita akan memahami apa yang namanya pengampunan. Jadi kita pun akan mengerti ketika ada orang yang menyakiti kita, kita harus bisa mengerti yang namanya mengampuni. Makanya doa Bapa kami itu jangan pernah lupa. Ampunilah kami seperti kami mengampuni
orang yang bersalah kepada kami. Kenapa Yesus mengajarkan kita itu? Supaya mengingatkan kita sudah diampuni dan harus mau mengampuni. Pengajaran Yesus ini hanya doa, katanya itu kan hanya doa yang dihafal, bukan doa. Inti dari doa itu apa? Berilah kami hari ini makanan yang secukupnya. Bukan cukup nasi epret, bukan. Ini bicara tentang ucapan syukur dengan hidupmu. Hari ini boleh makan enak, puji Tuhan. Besok makannya sama sambal, puji Tuhan. Jadi semua kita harus pahami, penebusan darah Kristus, pendamaian itu membawa kita masuk di dalam rencana Allah yang besar, yaitu menyelamatkan kita. Nah, setelah kita menerima ini, bagaimana hidup kita? Itu yang penting sekarang ini. Karena tidak ada lagi penyaliban kedua, tidak ada lagi penebusan yang kedua. Hanya satu kali untuk seluruh dunia, darah Yesus. Jadi hari ini Bapak Ibu, kita belajar doktrin ini. Saya juga berharap bahwa kekristenan kita bukan kekristenan abal-abal, hanya datang ke gereja tapi tidak paham kenapa ditebus. Wis pokoknya ngono lah. Gak ada. Untuk mendamaikan. Nah, kok jadi Kristen? Ya suamiku Kristen nih. Atau ya disuruh bapakku, atau ya apa. Nggak bisa. Pertanggungjawabkan imanmu di hadapan Tuhan. Dan itu yang membuat kita menjadi penginjil tanpa kita sadari. Jadikanlah seluruh bangsa muridku. Tidak harus jadi pendeta Bapak Ibu. Tapi ketika ditanya, kok Yesusmu disalib? Kok nggak hebat? Kita bisa jawab. Justru karena disalib, dia hebat. Dia bisa menebus seluruh dunia. Nah, jadi ini doktrin yang harus kita pahami ya. Nanti lain kali ketika kesini saya akan mengajar Tritunggal. Kok Tuhanmu ada 3? Tapi nanti, bukan sekarang ya. Yang penting doktrin ini dulu. Kita percaya kita sudah ditebus. Kita percaya bahwa hanya ada darah Yesus yang bisa menebus kita. Dan kita percaya bahwa kita sudah didamaikan dengan Allah, sudah dimateraikan. Dan kita layak disebut anak-anak Allah. Siapa anak-anak Allah? Angkat tangan. Anak-anak Allah itu yang sudah diadopsi oleh Allah. Jadi kita bukan hanya ciptaan Allah. Kita sudah punya kedekatan dengan Allah. Karena itu kita memanggil dia Bapa. Karena kita sudah diadopsi. Mari kita berdoa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.